Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nova Rabani dengan NIM 070-23007 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mengsimulasikan studi kasus yang saya ambil, yaitu berita transformasi Microsoft di bawah pimpinan Satya Nadella pada tahun 2014 sampai sekarang. Masuk ke latar belakang masalahnya, jadi sebelum tahun 2014, perusahaan Microsoft dianggap sebagai perusahaan yang tenggelam karena mereka terlalu fokus pada sistem operasi Windows dan juga Office sehingga kalah bersaing dengan Google dan juga Apple. Kemudian budaya internal di perusahaan itu bisa dibilang cukup kaku dan juga adanya persaingan internal atau yang biasa disebut dengan silo mentality. Kemudian produk inovasi terbaru mereka yaitu Windows Phone itu gagal total, sehingga Satya Nadella ditunjuk sebagai CEO yang baru menggantikan CEO sebelumnya yaitu Steve Ballmer pada tanggal 4 Februari 2014. Teman-teman, mari kita jujur-jujuran, perusahaan kita saat ini sedang dalam masa-masa sulit. Produk inovasi terbaru kita, Windows Phone, gagal bersaing dengan Android dan juga iOS. Saat ini, pasar telah melihat perusahaan kita sebagai perusahaan yang tertinggal. Divisi mobile kami sudah bekerja keras, tapi memang dukungan dari tim lain itu minim banget. Jadi jujur aja kita tuh bukan terbantu, tapi malah terhambat sih. Bener Pak, setiap divisi hanya fokus pada targetnya masing-masing. Kita di sini saling bersaing Pak. Bagaimana mau berinovasi kalau budaya kita kayak gini? Oke, saya bisa mendengar keluhan kalian semua di sini, dan memang kalian semua itu betul. Budaya silo mentality ini harus segera kita tinggalkan. Kita tuh nggak bisa terus-menerus terjebak pada persaingan internal, karena pada ujung-ujungnya kita sendiri yang akan kesusahan. Maka dari itu, saya ingin kita semua menyamakan visi kita. Kita di sini sepakat untuk satu visi, yaitu cloud first, mobile first. Cloud untuk masa depan, dan Azure ini akan menjadi senjata utama kita, senjata andalan kita. Tapi Pak, Amazon kan sudah jauh daripada kita. Apakah kita tidak terlambat? Ya, memang kita tertinggal, tetapi bukan berarti kita terlambat. Saya punya talenta-talenta luar biasa yang ada di sini. Tugas saya adalah membantu kalian dengan sumber daya yang ada, dengan pelatihan. Kemudian saya ingin menerapkan budaya baru, yaitu growth mindset. Karena saya yakin jika kita bergerak bersama-sama sebagai satu kesatuan yang utuh, perusahaan kita pasti akan bangkit jauh lebih kuat. Teman-teman, kita sekarang sudah berjalan jauh. Azure kini sudah menjadi salah satu layanan cloud terbesar di dunia. Tapi perjalanan kita bukan sampai situ saja. Sekarang saya ingin mendengar ide atau pendapat masing-masing dari kalian. Apa langkah selanjutnya yang akan kita ambil? Kalau menurut saya, kita tuh harus fokus ke pasar enterprise Pak. Itu kekuatan kita dari dulu. Saya tidak setuju Pak. Di sini kita harus lebih mendalami lagi ke ranah AI dan harus mengintegrasikan hal tersebut ke produk-produk Office sehingga kita tidak kalah jauh dengan produk-produk Google Workspace. Divisi kami mengalami kendala teknis serius terutama untuk soal skalabilitas. Jadi kalau misalkan kita nggak tanganin, ya pelanggan bakal pindah ke sana sih, Pak. Oke, baik. Saya suka semangat kalian. Ini yang saya inginkan, keterbukaan, transparansi antar satu sama lain. Dan saya ingin semua ide yang sudah disebutkan oleh kalian semua itu didiskusikan, bukan untuk diperdebatkan. Mulai besok kita akan bentuk tim, sebagian fokus di enterprise, sebagian fokus di AI, dan kita sama-sama mencari solusi teknis untuk Azure. Ingat, kita di sini itu saling bekerja sama, bukan untuk saling menjatuhkan. Sekarang setiap suara, setiap ide dari kalian itu sangat penting, sangat berharga. Makanya saya berharap dari kalian semua bisa saling menghargai dan bisa menjalankan kolaborasi yang baik supaya perusahaan kita bisa menjadi perusahaan teknologi terbesar di dunia. Saya mengambil gaya kepemimpinan transformasional di awal kepemimpinan saya di Microsoft karena perusahaan ini butuh visi baru yang jelas
serta semangat baru untuk keluar dari konflik internal mereka. Tanpa visi baru yang jelas serta arahan yang kuat, Microsoft bisa terus tenggelam atau bahkan bangkrut. Nah, setelah budaya baru mulai tumbuh di Microsoft, saya mulai alihkan gaya kepemimpinan saya menjadi gaya demokratis. Karena menurut saya pribadi, inovasi itu tidak bisa lahir dari satu orang saja, tetapi dari seluruh kolaborasi anggota tim yang ada di suatu perusahaan. Nah, kelebihan gaya transformasional di awal kepemimpinan adalah bisa memberikan energi dan arah yang baru, walaupun resikonya tinggi apabila tim itu tidak siap. Nah, setelah arahnya jelas, masuklah gaya demokratis untuk membangun budaya yang sehat serta kolaboratif. Walaupun banyak pengambilan keputusan itu lambat karena terlalu banyak diskusi. Namun, berkat perpaduan keduanya, kini Microsoft bukan hanya sekedar bangkit, melainkan juga mampu bertahan sebagai pemimpin perusahaan teknologi di dunia. Nah, itu tadi adalah gambaran singkat apa sih yang terjadi di Microsoft pada saat si Satya Nadella ini menjabat sebagai CEO. Mulai dari awal krisis, kemudian perusahaan itu stabil, hingga sampai saat ini Microsoft bisa tetap eksis. Nah, itu tadi adalah gambaran singkat apa sih yang terjadi di Microsoft pada saat si Satya Nadella ini menjabat sebagai CEO perusahaan tersebut. Mulai dari awal krisis, kemudian perusahaan itu bisa stabil, hingga saat ini Microsoft tetap eksis menjadi perusahaan teknologi terbesar di dunia. Semoga video kali ini bisa memberikan banyak pelajaran, khususnya untuk saya pribadi. Jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.